latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Tetek Anggayo Mukti Sentosa Rahayu. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Sang Prabu bangkit dari singgasana, bagaikan Batara Chandra yang menghadapi segala sesuatu dengan kasih sayang dan kelembutan. Ia begitu geram mendengarkan keterangan Pangeran Mangkubumi, di mana Pangeran Puger Kajuron tetap malelo dan mempersenjatai para pemuda dan rakyatnya yang terpilih untuk menjadi prajurit-prajurit Demak Bintoro. Pangeran Mangkubumi sangat berapi-api dalam acara Paseban Agung untuk pelantikan Raden Mas Tempogo dan Raden Mas Kedaung menduduki jabatan di pemerintahan Mataram yang selama ini kosong. Semua yang hadir menahan napas dan tak seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata. Suasana menjadi hening dan sunyi. Lebih-lebih ketika Sang Prabu bangkit dan berjalan dua tindak di depan singgasana. Dagunya terangkat dan pandangannya menyapu di atas seluruh hadirin. Semoga semua ini menjadi peringatan bagi kalian semua bahwa segala sesuatu yang telah diberikan kepada seseorang belum tentu dipegang baik-baik. Sebab banyak orang yang dipercaya tetapi membuang kepercayaan itu sendiri, sehingga akhirnya ia pun terhempas dan terinjak-injak. Tapi ingat, saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah di antara putra-putra Mataram. Seandainya Kang Mas Puger Kajuron benar-benar memberontak terhadap Mataram dan ingin merebut kekuasaan dari tanganku, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Tangkaplah ia hidup-hidup. Hanya saja saya minta, semuanya jangan tergesa-gesa. Tetap siap dan siaga di kantung-kantung pertahanan Mataram. Perhatikan segala tindak tanduknya dan segala tingkah para prajurit Demak Bintoro. Kita tidak boleh mendahuluinya. Sebelum Kang Mas Puger menggerakkan para prajuritnya dan angkat senjata, kita tidak boleh mendahuluinya. Saya akui, laladan Demak Bintoro semakin luas, dan Kang Mas Puger Kajuron bisa mengelola dengan baik. Tapi aneh, apa yang telah dilakukannya nampaknya jauh dari apa yang pernah kita harapkan. Aku akan menghadapinya. Kita dulu menjadi saksi bahwa ia berjanji akan menjadi perisai Mataram di bagian utara. Dan sekarang ia mengasah taringnya perlahan-lahan setelah ia memiliki kedudukan, wewenang dan kekuasaan. Akhirnya ia lupa diri. Kang Mas Puger, dia memang bukan pemimpin yang baik. Tetapi aku melihat kehadiran Tondo Negoro dan Gending juga sangat mempengaruhinya, Kanjeng Prabu. Nampaknya kedua orang tua itulah yang mengatur gerak dan tingkah laku Puger di Demak Bintoro. Yang melihat bahwa Gending tidak terima kedudukannya digeser begitu saja oleh Kajuron. Dan ia memperalat Puger sebagai bonekanya. Nah, kita harus meluruskan masalah ini. Kita tidak boleh membiarkan kedua orang tua itu. Ya, aku tahu. Disinilah duduk perkaranya. Kalau begitu, mula-mula yang harus kita hadapi adalah Eyang Gending dan Eyang Tondonegoro. Apakah begitu, Eyang Mandoroko? Iya. Memang kedua orang tua itu patut kita curigai. Aku sudah menangkap sejak semula. Yang tahu, Patih Gending seorang yang cerdik dan licin.
tentu saja ia tidak mau begitu saja disingkirkan. Walaupun kedudukan pepatih bukanlah kedudukan yang rendah. Namanya saja orang tidak nerimo ing pantung. Ya sudah, biarkan saja. Aku mengerti dan aku akan menghadapinya. Kasihan Kang Mas Puger. Ia patut dikasihani. Tetapi saya harapkan seluruh pamong Praja Mataram tidak gentar menghadapi apa yang dilakukan Kang Mas Puger Kajuron. Adi Temboko. Iya, Kang Mas. Saya. Dan kau Adi Kedawung? Iya, Kang Mas. Saya. Ku minta kalian berdua membantu Pak Lik Mangkubumi membuat baluarti. Iya, kami, Kang Mas. Jadi kami harus membantu Pak Lik Mangkubumi untuk membuat baluarti, membuat tanggul-tanggul dari tanah. Iya. Seluruh daerah Mataram yang penting harus kita buatkan tanggul-tanggul dari tanah. Jangan sampai apa yang dilakukan Kang Mas Puger Kajuron lepas dari pengawasan kita. Kau Adi Temboko. Iya, Kang Mas. Kau telah menggantikan kedudukan Kang Mas Puger Kajuron di sini. Jadi kau harus bisa jangan menyia-nyiakan kepercayaan pemerintah Mataram yang telah diserahkan ke dalam tanganmu. Mas, saya akan memegang teguh apa yang telah diberikan pemerintah Mataram kepada saya. Dan kau Adi Kedawung. Saya, Kang Mas. Aku pun sama, telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Mataram untuk menjadi pemimpin. Kau juga tidak beda untuk menjalankan tugas dan kewajibanmu. Apa yang telah kuserahkan kepada kalian berdua, jangan kalian sia-siakan. Aku sendiri yang akan mengawasinya. Kalau Eyang Mondoroko telah dibikin kerepotan, maka kita tidak boleh ongkang-ongkang kaki. Kau sekarang menjadi Pangeran Adipati Puger Temboko. Jadi kau harus tahu kewajiban-kewajibanmu. Iya, Kang Mas. Dan kau Kedawung, sebagai Pangeran Demang tanpa nangkil. Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah Mataram telah memiliki Adipati Puger. Pangeran Adipati Puger yang duduk di istana menggantikan Kang Mas Kajuron. Kalau Kang Mas Kentol Kajuron sudah memiliki wewenang dan kekuasaan di Demak Bintoro, maka ku minta dengan tegas, kalian sebagai penggantinya disaksikan oleh seluruh kawulo Mataram. Kalian tidak boleh main-main. Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi adalah saksi hidup tentang keberadaan Mataram ini. Kita ini sebagai penerus generasi Mataram. Maka kita tidak boleh bertindak sungkan-sungkan lagi menghadapi pengkhianat-pengkhianat negara. Ya, kami yang sudah tua memang patut menyadari. Kemudahan dan keperkasaan hidup hanyalah ada pada bahu dan pundak kalian. Eyang dan Pak Likmu ini tidak selamanya hidup. Untuk itulah, kalian harus benar-benar bisa menjalankan tugas dan amanat kakek buyutmu. Dan kita harus bisa mewujudkan bahwa Mataram masih tetap memiliki pamor. Sekalipun seringkali banyak orang yang ingin menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kekuasaannya. Baiklah, Ger Jolang putuku. Sekarang kita harus melaksanakan tugas kita masing-masing. Saya akan ada di depan Eyang Mondoroko, anakku. Iya, Pak Lik. Jangan takut menghadapi Kajuron. Aku Pak Limu. Aku ayahmu. Aku akan menggantikan Ramamu. Aku akan bicara bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan ini juga. Maka demikianlah, hari itu juga prajurit-prajurit Mataram dibantu seluruh kawulo Mataram mendirikan tanggul-tanggul dari tanah yang disebut dengan baluarti. Tanggul-tanggul itu digunakan untuk melindungi kantung-kantung Mataram untuk menghadapi kemungkinan Pangeran Puger yang balelo. Tak ada seorang pun yang tinggal lengah. Mereka disibukkan oleh tugas dan kewajiban masing-masing membela keberadaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Nyokrawati, Raden Mas Jolang yang telah berdiri sebagai Raja di Raja Mataram, menggantikan Panembahan Senopati Ingalogo, Sahidin Panotogomo.
Sementara itu, di istana Kadipaten Demak Bintoro, Pangeran Puger mendapat seorang tamu, seorang agung yang tidak terduga sebelumnya. Selamat datang, Kanjeng Ibu. Sembah pengabekti dari anakmu. Anakku, Gentol Kacuron. Iya, Kanjeng Ibu. Apakah benar apa yang ibu dengar, Ger? Ibu mendengar tentang apa? Tentang anakmu yang telah menjadi adipati di Kadipaten Demak Bintoro ini? Atau berita tentang apa, Kanjeng Ibu? Kau harus tahu, Ger, anakku. Selama ibu tinggal di dalam istana Mataram, telinga ibu rasanya gatal dan tidak nyaman lagi. Ada apa, Kanjeng Ibu? Apakah Dimas Jolang mulai sewenang-wenang terhadapmu? Sewenang-wenang terhadap ibuku? Atau mentang-mentang Kanjeng Ibu hanyalah seorang selir dari Kanjeng Romo, ia mulai sewenang-wenang terhadap Kanjeng Ibu? Oh, aku tidak akan membiarkan Jolang berbuat seperti itu, Kanjeng Ibu. Tidak, Ger. Bukan seperti itu. Kanjeng Ibu selalu diperlakukan baik oleh adikmu Jolang. Ia seorang raja yang baik. Ia mengerti tata krama. Ia menempatkan ibu sebagai ibunya sendiri. Segala kebutuhan ibumu selalu dicukupi, Ger. Kau jangan memiliki pemikiran buruk terhadap adikmu. Lalu ibu bicara tentang apa? Sehingga mereka tidak nyaman lagi tinggal di Mataram. Aku paling tidak suka apabila mendengar orang tuaku disia-siakan. Ibumu mendengar bahwa kau mbalelo terhadap Mataram. Apa? Apa, Kanjeng Ibu? Aku dituduh mbalelo? Siapa? Siapa yang menuduhku, Kanjeng Ibu? Siapa? Katakanlah, Kanjeng Ibu. Gentol Kacuron tidak pernah memberontak, tidak pernah mbalelo. Aku telah diangkat sebagai adipati. Tentu saja harus melaksanakan tugas dan kewajibanku sebagai seorang adipati. Mana mungkin aku menyia-nyiakan kepercayaan itu, Kanjeng Ibu? Itu tidak mungkin, Kanjeng Ibu. Syukurlah kalau begitu. Jadi ibu tidak salah dengar. Palikmu Mangkubumi marah-marah. Eyangmu Mondoroko juga tidak setuju apabila kau miliki banyak prajurit. Apakah benar orang-orangmu sudah kau kirim ke Ungaran? Mengapa Kanjeng Ibu bertanya seperti itu? Bukankah daerah Ungaran termasuk wilayahku? Semarang, Ungaran, dan Gunung Pati ataupun sampai ke Tambak Uwos, semua itu masih wilayah Demak Bintoro. Aku telah melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Paman Gending, Kanjeng Ibu. Apakah aku harus menyia-nyiakannya, Kanjeng Ibu? Tidak, bukan? Kalau tidak, ya jangan marah. Yang sabarlah, Ger. Kau tidak boleh seperti itu di depan Kanjeng Ibu. Seorang yang tidak bersalah pasti tidak akan meledak-ledak. Pasti akan sabar dan rimo. Ger, anakku, Gentol Kacuron. Ingat yang Ger, ibumu ini hanya seorang selir. Kalau Kanjeng Ramamu tidak memilihmu sebagai penggantinya, kau nrimo yang Ger, nrimo ing pandum. Kalau kita harus makan satu takir, kita tidak boleh minta satu pincuk. Sudahlah, bersabarlah, Ger. Ibu tidak ingin mendengar lagi kau dituduh sebagai seorang yang balelo. Dengan kata lain, Kanjeng Ibu juga percaya pada ocehan mereka kalau anakmu ini mbalelo? Tidak mematuhi peraturan lagi terhadap pemerintah Mataram? Apakah benar demikian, Kanjeng Ibu? Ger, anakku, bersabarlah, Ger. Ibumu ini tidak pernah bermimpi mempunyai anak yang keras hati dan keras kepala. Kanjeng Ramamu memang keras dan berpendirian teguh. Namun tidak seperti itu caranya. Bersabar adalah sikap seorang satria.
Kau adalah seorang pangeran Mataram, putra Panembahan Senopati yang memiliki nama Gung Binatoro di alam Mataram ini. Kau tidak boleh mencemarkan nama baik Kanjeng Ramamu almarhum. Kanjeng Ibu ternyata menilai buruk kepadaku. Pangeran Puger mengeraskan kedua rahangnya hingga nampak menonjol. Napasnya tertahan, lalu mendengus dengan keras. Dia berusaha menahan kemarahannya di depan ibunya, Nyai Adisoro. Perempuan yang masih cantik dan nampak lemah lembut itu nampak prihatin sekali. Memperhatikan urat-urat yang menonjol di wajah putranya, Raden Mas Kentol Kajuron atau Pangeran Puger yang kini telah menjadi Adipati Demak Bintoro. Soro memperhatikan putranya, Pangeran Puger Kajuron, di mana dia melihat sesuatu yang aneh terpancar dalam pandangan dan sorot mata Pangeran Puger. Dia melihat urat-urat tebal yang menghiasi wajah putranya. Nyai Adisoro hanya bisa mengerutkan dahinya, tatap matanya sendu, dan dia berusaha untuk bersikap tenang menghadapi putranya yang kini telah menjadi penguasa di Kadipaten Demak Bintoro. Ibu hanya bisa berpesan kepadamu, Ger, anakku, bahwa segala sesuatu akan bisa berjalan dengan baik apabila selaras dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kanjeng Ibu, saya berusaha untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu tahu bahwa wilayah Demak ini luas sekali. Butuh sikap tegas dan kebijaksanaan lepas dari pemerintahan Mataram. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Lepas dari pemerintahan Mataram? Maksud saya harus memberikan kebijakan-kebijakan di luar kebijakan yang diterapkan oleh Mataram, Kanjeng Ibu. Ya, selain kebijakan dari pemerintah Mataram, tentu saja saya harus memberikan kebijakan khusus, melaksanakan kebijakan-kebijakan bagi rakyatku, bagi kawulaku. Karena apa yang diterapkan oleh Mataram belum tentu cocok dengan yang ada di sini, Kanjeng Ibu. Iya, hal itu memang bisa dibenarkan, Ger. Tetapi ingat, kau tadi kelepasan bicara. Radio 91. Lepas dari pemerintahan Mataram. Apakah kau sadar dengan apa yang kau ucapkan tadi, Ger, anakku? Ampunkan saya, Kanjeng Ibu. Bukan maksud saya untuk melepaskan sepenuhnya. Tetapi saya hanya ingin memberikan yang terbaik bagi kawula di Demak Bintoro ini. Apa yang telah dilakukan Paman Gending adalah yang terbaik, Kanjeng Ibu. Beliau cukup lama memerintah dan memegang kekosongan pemerintahan yang ada di Demak Bintoro ini. Dan sekarang, Kanjeng Ibu, anakmu yang menggantikannya. Dan ia masih ada di sini untuk menjadi patih kedua. Iya, ibumu juga tahu, Ger. Apabila pamanmu Gending masih ada di sini, bahkan ia telah dilantik sebagai pepatih oleh Kanjeng Sultan. Kau tahu hal itu, Ger? Apa arti semuanya? Suatu kepercayaan, Ger, harus dipegang secara teguh dan utuh. Jangan sampai anakku menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan Dimas Jolang. Bukan hanya adikmu, Ger. Jangan kau pandang dia sebagai saudaramu yang termuda. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Tetapi pandanglah dia sebagai pemimpin utama rakyat Mataram. Kalau kau sudah mulai tidak menghiraukan apa yang menjadi tatanan pemerintah Mataram, Ibu khawatir bencana besar akan menimpamu, Ger. Mengapa Ibu mengutukku? Ibu tidak mengutukmu.
Kau harus bisa membedakan mana itu mengutuk, mana itu mengingatkan, dan mana sebuah nasihat yang perlu didengar dan dilaksanakan. Ibumu memang tidak bisa memberikan nasihat yang baik-baik, tidak bisa memberikan kata-kata yang indah kepadamu, Ger. Tetapi hanya satu catatan, satu saran untuk Ger. Apa yang telah ada dalam genggaman tanganmu merupakan kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan harta benda. Kau telah mendapatkan kekayaan batin. Kau telah mendapatkan kedudukan yang sesuai dan sepadan dengan keberadaan kita. Kau paham itu, Ger? Ibumu ini hanya seorang janda selir. Kau pun harus memahami hal itu. Sedangkan adikmu Jolang adalah putra dari Garwo Patmi. Kau tidak boleh menutup mata. Kau tentu tahu bagaimana kedudukan seorang selir dan Garwo Patmi. Mendapatkan kesempatan seperti yang telah kau pegang saat ini merupakan kemuliaan, Ger. Ingatlah itu, Kentol Kacuron. Adakah yang salah yang saya lakukan, Bu? Ibumu belum melihat kesalahan-kesalahan itu. Ibumu baru mendengarkan, Ger. Tak ada salahnya kan apabila orang tua mengingatkan anaknya. Dengan harapan tentu saja anaknya mau mendengarkan peringatan itu sebagai pertimbangan agar ia lebih terang dalam menapaki langkah hidup ini. Lain halnya apabila kau tidak punya ibu lagi, tak punya orang tua lagi. Kau boleh bertindak sesuka hatimu, sekehendak hatimu. Tapi ingatlah, Ger, mumpung ibumu masih hidup. Maafkan saya, Kanjeng Ibu. Apabila saya membuat resah Kanjeng Ibu. Tetapi percayalah, apa yang kulakukan saat ini adalah yang terbaik buat Demak Bintoro. Saya tidak pernah mengabaikan pemerintah Mataram, Kanjeng Ibu. Saya di sini adalah perisai Mataram di wilayah utara Pulau Jawa Dwipa ini. Kanjeng Ibu tidak perlu khawatir. Bagaimana mungkin ibumu tidak khawatir, Ger, anakku? Semua orang telah membicarakan dirimu. Apakah kau tidak tahu kalau pemerintah Mataram membuat baluwarti di daerah-daerah pertahanan, membuat tanggul-tanggul tinggi untuk mencegah sesuatu yang akan terjadi? Oh ya, kau punya orang kepercayaan yang bernama Guntur dan Nandoko? Tidak, saya tidak punya anak buah bernama Nandoko dan Guntur, Kanjeng Ibu. Saya hanya punya Paman Gending dan Paman Tondo Negoro. Sepenuhnya saya serahkan kepada mereka. Sedangkan prajurit-prajurit yang saya bawa dari Mataram, pemberian pemerintah Mataram, selalu ada di istana kadipaten ini. Seperti yang Kanjeng Ibu lihat. Mereka menjadi pengawal pribadi saya, Kanjeng Ibu. Syukurlah kalau kau tidak punya orang bernama Nandoko dan Guntur. Sebab ketahuilah, ada apa sebetulnya, Kanjeng Ibu? Kedua orang itu menimbulkan keonaran di wilayah Mataram. Beberapa saat lamanya mereka tenggelam dalam keheningan dan kesunyian yang semakin mencekam. Pangeran Puger tidak berani menatap pandangan ibunya. Namun Nyai Adisoro mencoba menyelidiki apa yang terjadi pada putranya. Dia memperhatikan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, lalu memperhatikan sorot mata putranya yang nampak menyimpan sejuta misteri. Bersihkanlah tanganmu dari pertumpahan darah, Ger. Kanjeng Ibu. Ibumu melihat tetes-tetes darah
yang tergambar di kedua bola matamu. Kanjeng Ibu, mengapa Kanjeng Ibu berkata demikian? Bukan hanya sekali ibumu menyaksikan pertumpahan darah di medan peperangan. Sejak eyangmu memegang pemerintahan di Mataram ini, hingga ayahmu, ya, Kakang Sutawijoyo, telah banyak menumpahkan darah. Untuk itu, kau tidak boleh mengotori kedua tanganmu dengan darah. Orang tua hanya bisa melihat dengan hatinya, Ger. Orang tua seperti ibumu ini hanya bisa bicara dengan batinnya. Apabila bibir dan lidahnya bisa ngomong, belum tentu ia memaksakan apa yang diucapkannya itu dipercaya oleh orang yang mendengarkannya. Hanya saja pesan ibu, supaya kau tanamkan baik-baik. Ibu tidak ingin melihatmu kotor dengan darah. Cukup! 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 Latihan pada hari ini cukup sekian. Dan mulai hari ini, kalian semua tidak boleh gegabah hingga menunggu perintah yang akan diberikan oleh Kanjeng Patih Kending. Pada saat ini, beliau telah mempersiapkan bala tentara di Demak Bintoro. Kalian seluruh warga Ungaran harus siap untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan. Kalian semua tidak boleh membantah. Nandoko. Iya, Kakang Guntur. Kau harus memberitakan persiapan ini kepada Kanjeng Patih di Demak Bintoro. Aku akan ada di sini. Dan kumohon, kau pun minta tambahan 2.000 real untuk membiayai prajurit-prajurit kita yang baru. Katakan bahwa kita telah siap. Baik, Kakang Guntur. Menunggu apa lagi? Berangkatlah sekarang juga, Nandoko. Tapi Kakang, ada apa lagi, Nandoko? Uang 2.000 real itu tidak sedikit, Kakang. Aku khawatir kalau Kanjeng Patih marah lagi kepada kita. Bukankah beliau berpesan agar kita irit, Kakang? Aku tidak mau tahu hal itu, Nandoko. Kau sendiri telah melihat apa yang terjadi di sini. Kita telah berlatih dengan giat. Bahkan banyak pemuda dan orang-orang baru yang telah kita didik sebagai seorang prajurit. Di sini kita telah memiliki prajurit-prajurit andalan, Nandoko. Katakan pada mereka, katakan pada Kanjeng Patih, pada Kanjeng Pangeran Puger, supaya permintaanku saat ini diindahkan. Kalau tidak, aku akan mengacaukan bala tentara di Ungaran. Kakang, jangan mengancam seperti itu, Kakang. Ini bukan suatu ancaman, tetapi sebuah peringatan. Nandoko, bagaimana mungkin prajurit-prajuritku bisa bergerak dengan bebas apabila mereka kelaparan? Haruskah kita merampok lagi seperti di Ngaseman? Kau tidak ingin peristiwa di Ngaseman terulang kembali, bukan? Dan kau pun tentu ingat apa yang pernah kuucapkan kepadamu, bahwa Guntur tidak akan pernah diam apabila tidak diindahkan. Kita berjalan bukan atas kemauan dan keinginan kita sendiri, Nandoko. Kita ini adalah tangan-tangan panjang. Kalau Kanjeng Patih tidak mau membiayainya, ya, kita tidak perlu menjadi prajurit. Untuk apa susah payah? Toh akhirnya, yang memiliki kejayaan dan keunggulan juga mereka. Yang memiliki nama besar juga mereka. Jangan kau abaikan peringatanku ini, Nandoko. Tapi Kakang, aku tidak mau tahu alasanmu. Tetapi kumohon, kau pergi dan berjalan dengan keyakinan 2.000 real harus ada di tanganmu. Kalau kau tidak membawa 2.000 real, jangan kau kembali ke Ungaran. Dan ingat, kalau kau tidak kembali dengan 2.000 real, 1.000 prajurit terlatih di Ungaran ini akan menjadi bumerang bagi Puger dan Gending. Aku bisa membelot ke Mataram. Kakang Guntur, kau selalu mengancamku. Kapan kau memberikan kesempatan padaku agar aku boleh berpikir lebih luas? Kakang, aku belum berpendapat dan aku belum mengutarakan isi hatiku tentang permintaan itu, Kakang. Kau ingin bicara apa, Nandoko? Kalau tidak setuju, sudahlah pergi. Dan jangan harapkan Guntur akan berpihak pada Demak Bintoro. Kumohon, Kakang.
Permohonanmu yang 2.000 real itu Masih dikurangi. bersama Sandiwara Bagaimana Radio kalau 1.000 real 91. saja? Untuk apa 1.000 real, Nandoko? Uang itu bukan untuk kumakan sendiri, tetapi untuk mereka. Untuk makan prajurit-prajurit yang kaliren, yang kelaparan di sini. Kasihan mereka apabila tidak bisa menikmati hak yang harus mereka terima. Kita harus bisa memperjuangkan anak buah kita. Hal ini untuk menumbuhkan kepercayaan mereka kepada kita, sekaligus kepada pemerintah Demak Bintoro. Kalau hal-hal kecil seperti ini tidak kita perhatikan, akibatnya celaka. Dan peringatkan, apabila Kanjeng Patih tidak memberikan 2.000 real, Guntur akan membelot ke Mataram. Guntur memandang Nandoko dengan mata berapi-api. Nandoko mengangkat dagunya dan membalas tatapan rekan seperjuangannya. Dia melihat pancaran mata Guntur berapi-api dan tidak mau mundur lagi. Nandoko tersenyum dingin, lalu mengangguk-angguk. Dengan gemetar dia meraba gagang pedangnya. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.